Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kita jumpa kembali dalam acara Sehat dengan Herbal. Kali ini kita akan praktik membuat ramuan obat, yaitu berbahan dasar sembung. Nanti kita akan sama-sama memetik. Di sebelah kita ada pohon sembung legi. Di beberapa pustaka yang mendasari kita untuk memanfaatkan sembung legi ini kami lihat di buku Cabe Puyang juga sudah ada bahwa sembung ini banyak namanya. Ada dua jenis sembung, yaitu sembung legi dan sembung hutan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah sembung legi. Sembung legi ini banyak tumbuh di mana-mana karena penyebarannya yang begitu cepat. Satu tangkai bunga itu mengandung biji yang begitu banyak, yang ribuan biji yang terkandung dalam satu tangkai, bisa jadi juga jutaan. Sehingga kalau sudah kering, bunga-bunga ini ditiup angin menyebar di sekitarnya, akan tumbuh anakan yang begitu banyak. Tanaman ini biasanya tumbuh liar di hutan-hutan, di tempat-tempat terbuka yang menurut hasil penelitian ilmiah itu bisa tumbuh dari 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi tumbuhan ini kalau kita lihat dari kejauhan ini, sambil saya melihat sembung, itu kalau di sini dikatakan tingginya antara 1 sampai 3 meter. Memang juga benar bahwa di sana dari kejauhan dia sekitar 2,5 meter. Kemudian dikatakan bahwa tumbuhan ini merupakan tumbuhan perdu tegak. Jadi dia perdu, batangnya itu tidak terlalu besar, tidak bisa dipanjat ya. Cukup mungkin yang besar sekali itu sebesar lengan. Kemudian dia banyak percabangannya. Kemudian daunnya tidak berhadap-hadapan, daunnya menyilang dia ya, nanti kita akan lihat. Kemudian daunnya itu berbentuk tombak atau taji. Jika yang semakin ke pucuk semakin tajam daunnya, semakin lonjong. Kemudian semakin muda dia semakin lebar. Itulah dia sembung. Kemudian bentuk daunnya ini agak mengeriput. Dia tidak licin, agak kasar bentuknya. Kemudian ada bau kapur barusnya ya, dan sedikit langu. Kemudian bunganya itu sana menggerombol, tuh banyak sekali bunganya. Kemudian warnanya dari kejauhan dia putih, nanti kalau kita dekat dia akan warnanya kuning. Kemudian dari hasil penelitian LIPI, sudah lama sekali diteliti. Ini diteliti pada tahun 70-an ya. Tumbuhan ini mengandung zat minyak terbang. Minyak terbang itu artinya adalah mengandung atsiri, jadi cepat menguap ya. Jadi kalau kita suling dia, kemudian akan kita temukan ada minyak terbang, cepat menguap, minyak sembung. Kemudian dia mengandung kapur barus, minyak terbangnya itu berupa sineol, kemudian borneol, limonen.
kemudian dia ada juga zat tanir, itu tanin ya, kemudian damar dan zat sama. Jadi kalau kita pegang lama, tangan kita akan sedikit coklat kemerahan, menunjukkan getahnya itu mengandung damar. Kemudian di sini dikatakan bahwa ada beberapa kegunaan dari sembung ini, yaitu digigit ular berbisa, kemudian obat batuk, encok, kejang jantung, kolera, ayan, badan lemah, biri-biri, masuk angin, kemudian perut nyeri, sariawan, selesma, influenza, kemudian jantung mengipas. Ini bahasa dulu, jantung mengipas. Kalau sekarang dia debarannya itu kayak mengipas, kayak ada yang menghalangi dia gitu ya. Jadi kalau kita nyapu, dia bersentuhan dengan benda lain seperti itu suara jantungnya kalau didengar. Maka di sini dalam buku Cabe Puyang disebut mengipas dia. Memang dalam pengobatan sehari-hari kami mempergunakan sembung legi ini untuk pasien-pasien yang sakit jantung, baik jantung ya penyumbatan gitu, kemudian ada koroner juga sering kami berikan asupan ini. Nah kalau kita minum, kita yang tidak menderita penyakit jantung ya, kita yang katakan sehat ya, tidak positif jantung, kalau kita minum ini memang agak lega bernapasnya. Jadi kira-kira kalau orang yang sakit batuk bisa agak lega bernapas. Kemudian dikatakan bahwa yang akan menjadi obat biasanya ada akar, kemudian juga daunnya, bahkan semua bagiannya. Jadi kita akan gunakan bagian daun sama bunga yang akan kita petik nanti untuk kita jadikan ramuan. Di sini kita akan fokus kepada pengobatan bronkitis, kemudian mimisan ya, hidung berdarah, kemudian tidak teratur haid. Kemudian ini yang kita akan fokuskan, sehingga kami akan mengkombinasikan antara daun dengan bunganya. Nah, biasanya kalau kami mengobati orang yang sakit jantung itu hanya kita pakai daunnya saja. Jadi 5 lembar daun saya blender, kemudian dengan 3 gelas air nanti jadi 1,5 gelas ya, kemudian diberikan minum, biasanya akan tidur ya, agak nyaman ya, kemudian nanti sambil kita olesi dengan minyak terbang dadanya orang yang sakit jantung itu, biasanya dia bisa tidur, kemudian batuknya menjadi reda. Itulah teman-teman sekalian sedikit pendahuluan mengenai praktik pembuatan ramuan dari sembung legi. Oke, kita menuju ke tempat panen ya, panen sembung legi. Jadi ini dia teman-teman, kita potong saja di sini. Oke. Jadi ini yang saya akan ambil. Kita lanjut kepada tahap-tahapan pembuatan ramuan. Jadi bahan-bahannya ini cukup banyak ya. Ini ada daun, kemudian sama bunga. Jadi ini daunnya yang agak yang masih di tengah ya, atau di pangkal itu agak lebar dia. Semakin ke ujung dia seperti tombak ya, seperti tombak bergerigi di ujung daunnya.
Oke ya, cukup manis juga bunganya, cukup cantik. Jadi benar kalau dilihat dari kejauhan kayak warna putih dia. Tapi kalau kita lihat dari dekat ini kuning benar ya. Ini kuning yang masih segar ini. Kemudian kalau sudah tua dia berwarna kecoklatan. Nanti di dalam bunga ini itu banyak sekali biji-biji. Ya, kalau dia sudah pecah, ini akan ditiup angin menyebar dia kemana-mana. Kemudian itu di sekitar itu di semen-semen juga tumbuh anakan-anakannya yang begitu banyak. Jadi cepat sekali penyebaran dari sembung legi ini. Kemudian ini yang saya peroleh teman-teman, kita lihat ada bunga, ada daun. Kita coba pisah dia antara bunga dengan daun, ya, supaya bisa kita campur nanti dia dengan perbandingan yang sesuai. Jadi daunnya saya potong-potong dulu. Jadi nanti setelah dipotong-potong baru kita takar dia. Seperti penjelasan saya terdahulu, kadang sering kita membaca bahwa di berbagai literatur sekian lembar daun daun tanaman obat itu dengan sekian gelas air. Ini sangat relatif teman-teman sekalian, karena kalau yang sehat kan tentunya daunnya lebar. Nah, akhirnya kita kembali kepada ukuran takaran yang lebih mendekati, yaitu kita potong-potong dulu seperti ini. Baru nanti kita pakai genggam saja, jadi supaya adil. Jadi kalau kita pakai sebut daun ini ada yang besar, ada yang kecil. Semakin dia ke ujung, maka semakin kecil daun. Maka sangat relatif kalau kita katakan sekian daun sama dengan sekian gelas air. Jadi nanti dosisnya tidak merata. Tapi kalau kita udah potong-potong demikian, kemudian kita genggam, maka kita akan peroleh perbandingan yang sama. Kemudian ini bunga, kita potong-potong lagi kecil-kecil supaya dapat kita genggam nanti. Ya. Jadi yang menonton video ini nanti supaya bisa membandingkan kalau ada yang dibaca misalnya di mana-mana, apakah bacanya di YouTube ataupun di literatur yang mengatakan bahwa sekian daun perbandingan sama dengan sekian daun, ini akan keliru kita. Karena ini daunnya kecil sekali nih ya. Ini sama dengan satu daun gitu. Tadi selebar telapak tangan juga satu daun. Jadi ukurannya akan bias. Tapi kalau sudah kita gunting, kemudian kita genggam, maka insya Allah akan lebih mendekati takarannya. Itu yang selama ini kami lakukan dalam pembuatan hampir semua ramuan yang kami buat untuk pasien-pasien yang berobat di tempat kami. Oke, ini kalau kita genggam ini, ya paling ini hanya 2 genggam ya. Nah, kemudian ini kalau kita genggam, ya juga mungkin ada 2 genggam ya. Jadi perbandingannya sama. Jadi kita coba membuat ramuan dari bahan ratah ini ya. Jadi satu jenis sembung legi aja, tetapi ada yang dari bunga, kemudian ada yang dari daun. Mau perbandingannya bunga 2:1 boleh, atau 1:2 dibalik, tidak masalah. Yang jelas ini sudah sering kita coba kepada pasien-pasien yang mengidap sakit jantung. Kemudian bahan ini kita akan cuci.
Ya, ini sudah bersih teman-teman. Kemudian kita akan blender dia. Saya lebih suka blender. Kalau yang akan memanfaatkan ini banyak atau kita ingin mendapat ramuan yang lebih banyak porsinya, saya blender. Karena kalau pakai ini bisa kita langsung rebus dia. Tetapi yang akan kita proses cuma sedikit. Jadi hanya untuk satu orang, tetapi kalau kita blender dia bisa kita manfaatkan untuk lebih daripada satu orang. Ya, ini untuk 2 genggam jadinya, 1 genggam daun sama 1 genggam. Ya, kita airi dengan 3 gelas air. Ya, ini ada masih sisa, tinggal 1 genggam atau 2 genggam, 1 genggam bunga, 1 genggam daunnya. Tetapi karena wadah yang saya pakai ini saya tidak muat teman-teman sekalian, jadi cukup kita bandingnya 1 genggam bunga ditambah 1 genggam daun setelah dipotong-potong, kemudian kita blender, jadi inilah dia. Nah, kemudian coba kita kita aduk dia teman-teman sekalian. Jadi ini masih terlalu pekat dia dengan 3 gelas air. Saya akan tambah dia 1 gelas. Oke, jadi ini jadi 4 gelas yang pergunakan alias 800 cc ya. Ya, mendekati 1 liter. Nah, kalau sudah demikian maka kita akan langsung naikkan dia di atas kompor. Kita nyalakan apinya dengan api sedang aja. Oke. Kita tunggu hingga mendidih sampai matang. Kita buka teman-teman sekalian. Ya, ini sudah hampir setengahnya ya. Ini sudah, kalau kita matikan apinya ini, kalau udah dingin ini sudah menjadi setengahnya. Baik, ini sudah matang jadi obat, kita matikan apinya. Oke, kemudian kita akan saring ke tempat yang wadah yang lain. Nah, ini kita dapat hanya setengahnya saja ya. Dari hasil rebusan daun sembung legi. Ini nanti setelah hangat-hangat kuku, kita berikan kepada penderita sakit jantung, kemudian orang yang sakitnya batuk misalnya, ini ampuh. Kemudian mimisan juga ampuh untuk mengobati mimisan. Oke teman-teman, demikian mungkin praktik sehat dengan herbal hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kesehatan kepada kita melalui obat ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.